Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Nurdiansah dari kelas Teknik Elektronika 2A Politeknik Negeri Cilacap. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai perawatan dan perbaikan setrika listrik. Di sini terdapat beberapa poin. Untuk poin yang pertama yaitu pengertian perawatan dan perbaikan. Untuk poin yang kedua yaitu bagian-bagian setrika listrik. Untuk poin yang ketiga yaitu perawatan setrika listrik. Untuk poin yang keempat yaitu analisa kerusakan setrika listrik. Untuk poin yang kelima yaitu kesimpulan. Untuk poin yang pertama yaitu pengertian perawatan dan perbaikan. Untuk pengertian perawatan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan maksud menjaga peralatan atau mesin agar dapat berfungsi dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan perbaikan adalah pemulihan suatu kondisi peralatan atau formasinan yang telah mengalami kerusakan atau penurunan performa sehingga tetap atau mendekati keadaan semula. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu bagian-bagian setrika listrik. Untuk bagian yang pertama atau komponennya yaitu kabel daya. Kabel daya terbuat dari fleksibel dengan inti serabut yang dibungkus dengan bahan isolasi kain, menjadikan tetap lentur sehingga tidak mudah putus dan aman dari bahaya sengatan listrik. Berikut contoh dari kabel daya. Kemudian untuk yang kedua yaitu elemen pemanas. Elemen pemanas yaitu suatu elemen yang akan membangkitkan panas apabila dialiri arus listrik. Kemudian untuk yang ketiga yaitu terminal penyambung kabel dengan elemen setrika. Untuk yang keempat yaitu alat setrika, bagian yang akan bersentuhan langsung dengan kain yang akan disetrika. Kemudian yang kelima yaitu lampu indikator. Lampu indikator ini akan menyala menandakan setrika sedang dalam proses pemanasan dan akan mati apabila panas setrika sesuai dengan knop pengatur suhu. Yang keenam yaitu penutup dan pemberat, berfungsi sebagai pemberat untuk memudahkan dalam pemakaian setrika. Untuk bentuk penutup dan pemberat pada setrika tergantung pada model setrika tersebut. Untuk yang ketujuh yaitu tombol pengatur suhu dan pengatur suhu atau termostat. Hampir semua setrika dilengkapi dengan pengatur suhu, sehingga tinggi rendahnya suhu dapat disesuaikan dengan jenis kain yang akan disetrika. Yang kedelapan yaitu ganggang setrika. Tangkai pemegang setrika terbuat dari bahan isolator. Ini dimaksudkan agar terjadi kebetulan arus listrik tidak membahayakan pemakainya. Kemudian untuk poin yang ketiga yaitu perawatan setrika listrik. Untuk langkah-langkah perawatan setrika, untuk yang pertama yaitu baca buku petunjuk penggunaan setrika. Untuk yang kedua, posisikan saklar atau pengatur suhu setrika pada posisi 0 saat setrika akan dimatikan atau tidak digunakan. Yang ketiga, setelah selesai digunakan, lipat kabel dengan rapi. Yang keempat, jauhkan dari benda yang terbuat dari plastik saat alat setrika panas. Yang kelima, hindari menyetrika pada bagian-bagian benda yang keras pada setrika agar alat setrika tidak tergores. Untuk yang keenam, bersihkan alat setrika dari kerak yang menghambat panas dengan menggunakan kain yang dibasahi air dingin atau dengan menggunakan amplas halus. Kemudian untuk poin yang keempat yaitu
analisa kerusakan setrika. Untuk alat yang digunakan yaitu Oben Plus, Oben Min, tang kombinasi, multitester, dan testbed. Untuk masalah yang ditemui yaitu setrika tidak panas. Untuk setrika yang tidak panas ini dikarenakan tidak adanya arus yang mengalir ke dalam elemen setrika. Kondisi ini disebabkan oleh adanya kerusakan pada bagian-bagian yang dilalui arus listrik yang menuju ke dalam kumparan atau belitan elemen setrika, seperti tusuk kontak, kabel penghantar, tombol pengatur suhu, saklar penghubung kontak, atau bimetal. Cara perbaikan setrika apabila setrika tidak panas. Yang pertama, periksa kondisi fisik stiker. Apabila kondisi fisik stiker masih bagus, maka periksa kontak terminal dengan multitester. Yang kedua yaitu periksa sambungan kondisi daya dengan menggunakan multitester. Apabila rusak, ganti dengan kabel daya yang berkondisi baik. Yang ketiga, periksa elemen pemanas setrika dengan menggunakan multitester. Saat memeriksa elemen setrika, pastikan setrika rusak, maka ganti elemen yang sama karakteristiknya dengan elemen yang rusak. Yang keempat yaitu periksa bagian tombol pengatur suhu. Bersihkan kotoran yang menempel pada tombol pengatur suhu. Untuk yang kelima, periksa termostat pada setrika. Jika kotor, bersihkan bagian yang kotor. Pasang kembali apabila termostat terlepas dan ganti termostat apabila sudah rusak. Yang keenam, setelah perbaikan selesai, pasang kembali bagian-bagian setrika. Periksa apakah ada koneksi atau tidak antara tubuh setrika dengan kabel steker untuk mencegah kebocoran listrik. Kemudian untuk poin yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari perawatan dan perbaikan setrika listrik yaitu perawatan dari setrika tersebut bertujuan untuk memperpanjang umur dari setrika listrik. Terima kasih. Pada kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara melakukan perawatan dan perbaikan pada setrika listrik. Ini merupakan dari alat setrikanya. Pertama, lihat dulu dari kondisi fisik dari setrika. Apakah masih layak dipakai atau tidak, kemudian apakah masih bisa diperbaiki atau tidak. Untuk alat setrika ini, kalau dilihat dari kondisi fisiknya masih bisa dipakai, tetapi perlu adanya perawatan dan perbaikan supaya bisa memperpanjang usia alat setrika. Untuk melakukan perawatannya yaitu dengan membersihkan setrika dari kemungkinan kotoran yang menempel pada setrika. Kemudian untuk perbaikan di sini ada beberapa kabel yang terkelupas. Maka dari itu perlu mengganti kabel daya ataupun menutup kabel yang terkelupas menggunakan solasi untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan bagi penggunanya. Oke, langsung saja kita praktekkan untuk membersihkan setrika dari kotoran. Hal yang perlu kita lakukan yaitu dengan mempersiapkan kain untuk membersihkan setrika. Oke, apabila sudah terlihat bersih, maka kita lanjut untuk melakukan
perbaikan, yaitu dengan cara menutup kabel yang terkelupas menggunakan isolasi. Di sini ada 3 posisi kabel yang terkelupas. Oke, di sini sudah menutup kabel yang terkelupas menggunakan isolasi. Video presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.